Suhu bumi awal tahun ini sedang meningkat. Di beberapa berita bahkan mengatakan bahwa peningkatan suhu bumi dapat mencapai 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan. Pada awalnya, prediksi suhu bumi tahun ini akan menurun, tetapi mengapa yang terjadi malah sebaliknya? Tentu saja, hal ini dikarenakan peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 pada atmosfer bumi yang membuat bumi menahan lebih banyak panas matahari dan mengakibatkan pemanasan global, atau yang kita kenal juga dengan efek rumah kaca. Berdasarkan data dari 86 stasiun pengamatan BMKG mengatakan bahwa normal suhu udara bulan Desember periode 1991 sampai 2020 di Indonesia adalah 26,80 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara rata-rata akhir tahun 2022 kemarin adalah 26,82 derajat Celcius. Terjadinya kenaikan suhu dari tahun ke tahun mengakibatkan beberapa perubahan pada bumi ini. Salah satu contohnya yaitu mencairnya es di kutub utara karena peningkatan kadar gas karbon yang memicu suhu secara global, sehingga menyebabkan gletser di bumi mencair dan memicu kenaikan permukaan laut. Banyaknya warga sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi ke lingkungan sekolah juga menimbulkan emisi gas dan berdampak pada peningkatan suhu bumi. Lalu, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Nah, penggunaan BBM pada alat transportasi, khususnya menggunakan bahan bakar fosil, ini akan mengeluarkan emisi gas CO yang disebut sebagai dan CO. Ya, benar, atau yang kita kenal juga sebagai karbon dioksida. Nah, gas-gas inilah yang akan menjadi penyebab utama terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Oh, iya Bapak mau nanya dulu nih. Di sini ada yang ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor? Wah, lumayan banyak ya ternyata di kelas ini. Kalian bawa motor biasanya parkir di mana? Paling di lorong samping ruang guru sih, Pak. Kalian pernah bayangin nggak? Kalian keluar masuk dengan menggunakan motor di lorong sempit itu, pasti bakal nimbulin polusi dari asap kendaraan kalian, dan kalian juga bakal menghirup gas CO dan CO2 yang tentu saja bisa berbahaya bagi kalian. Tadi Bapak lihat Malik ya? Oh, iya saya Pak. Kenapa Pak? Iya, benar Malik. Tadi Malik ke sekolah menggunakan sepeda. Kalian bisa contoh tuh Malik, karena sepeda itu juga kan nggak menimbulkan emisi gas rumah kaca. Plusnya lagi, kalian sambil olahraga biar badan kalian sehat dan bugar. Saya melihat ada banyak sekali murid-murid yang parkir motor di lorong samping ruang guru. Saya sangat kecewa dan sedih sekali sebenarnya melihat banyak dari generasi muda sekarang tidak peduli dengan lingkungan. Itu dong, udah setahun bawa motor ke sekolah, masa tiba-tiba jarang bawa motor? Maksudnya apaan coba? Polusi? Apaan tuh polusi? Asapnya aja nggak kelihatan. Santai aja ya, Wah. Lebay banget sih sama asap doang. Saya aja yang sering hirup asap sampai sekarang, alhamdulillah sehat walafiat, nggak kenapa-napa. Rumah gue jauh, nggak ada yang nganter. Terus gue jalan kaki gitu ke sekolah 10 km. Ogah. Hah? Bukan begitu. Saya nggak melarang kalian untuk bawa motor ke sekolah kok. Cuman ya, diusahakan aja kalau memang mau menggunakan kendaraan, pakai sepeda saja. Ya, saya juga sebenarnya lagi berusaha buat nyari solusi dari masalah ini sih. Oke, sekarang kalian coba kerjakan soal di halaman 53. Tulis soal dan jawabannya, bagian A saja, 5 nomor. Setelah itu, kalian coba isi Google Form yang Bapak kirim. Kalian coba tuliskan ide-ide inovasi kalian untuk menangani permasalahan gas CO dan CO2 tadi. Bapak mau tahu pendapat kalian. Silakan, boleh mulai mengerjakan. Saya ingin melatih kreativitas mereka. Hah? Inovasi? Buat ngurangin polusi dan debu? Apaan ya? Menurut lo apa? Sejauh ini nggak kepikiran apa-apa sih. Kayak masih bingung. Dah, nanam pohon. Tapi lahannya sempit begitu. Mana muat ya? Oh, kayak gue pernah lihat di beberapa tempat tanamannya ditanam di tembok gitu.
Iya nggak sih? Di luar dugaan, saya senang sekali anak-anak memberikan saran-saran yang variatif. Udah selesai belum mengerjakannya? Bagi kalian yang sudah selesai, kumpulkan saja di meja Bapak. Bagi yang belum, dilanjutkan saja. Oh iya, Google Form yang Bapak kasih tadi, sudah kalian kerjakan belum? Oke, Bapak tadi juga sudah lihat hasilnya. Jawaban kalian beragam sekali. Nah, ada nih satu jawaban yang membuat Bapak tertarik, yaitu dengan cara pembuatan green wall. Iya, ada yang menjawab dengan cara pembuatan green wall. Itu menarik perhatian saya, dan saya rasa ide dia juga dapat dieksekusi. Jadi, seperti yang kita tahu, green wall itu kan menanam berbagai jenis tanaman dengan struktur vertikal di dinding. Nah, hal ini sangat cocok dikarenakan lorong tempat parkir yang juga lumayan sempit. Maka dari itu, saya mengajukan ide ini ke pihak sekolah, dan alhamdulillahnya langsung disetujui. Sebetulnya yang namanya green wall itu kan merupakan strategi kita untuk bisa melakukan kegiatan penanaman tanpa memerlukan lahan tanah seperti pada umumnya. Jadi karena keterbatasan lahan dan juga itu merupakan wilayah lorong, sedemikian sehingga kalau untuk melakukan penanaman memang agak kesulitan. Oleh karena itu kita mencari suatu strategi yang lebih lebih bisa untuk mengatasi kesulitan ini. Dan kita melakukan browsing juga sih. Lihat di internet gitu ya, tipe-tipe sarana untuk kegiatan green wall, dan kita pada akhirnya bisa menemukan suatu teknik untuk penanaman berupa karpet yang di sisinya itu ada kantong-kantong, kemudian nanti kita bisa isi dengan media tanam dan kita bisa tanam dengan tanaman-tanaman yang akar-akarnya itu dangkal gitu. Jadi mudah-mudahan dengan terjadinya pertumbuhan tanaman di situ, maka suplai oksigen ke wilayah situ bisa lebih banyak, sehingga tidak atau bisa mengurangi terjadinya efek rumah kaca di sekitar lorong tersebut. Ya. Bapak rasa pembuatan green wall ini dapat kita lakukan. Maka dari itu, untuk besok Bapak minta kalian masing-masing membuat tanaman ya. Ya kan? Kalau masalahnya banyak CO2, ya yang bisa nyerap CO2 apa sih? Tentunya tanaman kan? Kalau begitu kita tanam saja green wall di sepanjang tembok lorongnya itu. Toh juga itu hemat ruang. Oh iya, nggak kepikiran sih. Keren banget. Dah. Hah? Buat apaan, Pak? Buat green wall aja, buat apa lagi? Oh alah, ya maaf, gua kan nggak tahu, Lik. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apakah kalian ingat apa yang Bapak suruh kemarin? Ya, benar sekali. Apakah kalian sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh kemarin? Sudah. Oke, kalau begitu ikuti saya. Ini kalau sampai nggak berhasil, gue males banget sih. Sumpah, capek banget cuy. Agak susah sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya demi menjaga bumi kita tersayang. Sumpah, literally gue capek banget cuy. Gak paham gue juga. Sumpah kotor banget. Gue mending di rumah. Jaga bumi guys, yuk, bisa yuk. Ya sebenarnya ribet sih nanam tanaman kayak tadi. Mana tangan jadi pada kotor kan tuh ada tanahnya. Tapi ya udahlah, demi bumi gue lakuin aja. Ini kita
ngapain sih sebenarnya? Main tanah. Akhirnya saya langsung mengajak para siswa untuk bergotong royong membuat green wall. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Seru banget guys ternyata. Jadi kita bisa nanam-nanaman gitu. Keren sih idenya. Dari lahan sempit dan kotor bisa jadi asri dan hijau seperti ini. Saya bukan hanya mengajar anak-anak untuk menanam tanaman, tetapi juga merawat tanaman agar proyek ini dapat diteruskan hingga turun-temurun. Ya, memang untuk menanam tanaman yang besar-besar itu memang agak sulit. Karena itu akarnya kan cukup panjang ya, cukup banyak gitu ya. Maka kita melakukan penanaman dengan tanaman-tanaman yang ringan-ringan. Ringan, tapi efeknya itu ya cukup bisa mendinginkan ruangan gitu. Karena tetap saja yang namanya tanaman itu bisa melakukan fotosintesis dengan suatu cahaya. Kemudian juga kita melakukan penyiraman, maka dia insya Allah juga akan tumbuh subur gitu. Jadi tetap memerlukan cahaya materi, tapi tanaman itu nggak terlalu akarnya banyak gitu. Jadi akarnya kecil-kecil, tapi dia bisa tumbuh gitu. Jadi memang tanaman yang sederhana sebetulnya yang bisa gitu ya. Kalau tanaman buah itu memang kadang-kala kan memerlukan akar yang cukup jauh gitu ya. Jadi memang kurang tepat, kurang sesuai. Nah, kita memilih tanaman yang pokoknya akarnya itu ringan-ringan lah gitu. Dan kita juga terus mencoba bila mana kering tanamannya, mungkin kita bisa pangkas daun-daunnya atau kita ganti dengan yang baru. Jadi intinya tetap kita harus terus berusaha supaya terjadi pertumbuhan tanaman di situ. Memang tanamannya intinya sederhana, tapi cukup bisa mensuplai oksigen gitu. Oke, menurut Ibu, proyek Green Wall ini tuh proyek yang bagus ya untuk kita belajar bagaimana sih kita mulai mengurangi karbon yang bisa menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global dan sebagainya di tingkat sekolah. Jadi sekolah ini kan kita bukan hanya belajar tentang materi ya, tapi juga kita tuh di sini perannya mendidik. Jadi mendidik anak-anak dalam berbagai bidang, termasuk keterampilan dalam menjaga lingkungan juga penting untuk anak-anak ke depannya. Nah, Green Wall ini adalah salah satu penerapannya. Manfaatnya sendiri untuk Green Wall itu karena Green Wall kita itu pas banget sama parkiran. Jadi karbon-karbon hasil parkiran itu bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi ada simbiosis mutualisme nih antara perilaku kita manusia dengan kebutuhan tumbuhan, di mana kita menghasilkan karbon dan karbon itu kan dibutuhkan sama tumbuhan untuk juga mereka tumbuh, dan mereka itu nanti ketika fotosintesis menghasilkan oksigen kan ya, dan itu juga kita pakai lagi gitu. Jadi kelas 12 yang dekat Green Wall dan dekat parkiran itu sekarang udah mulai merasa lebih sejuk karena adanya Green Wall itu sendiri. Jadi proyek ini harus kita teruskan, kita jaga baik-baik sebagai satu pola hidup yang berkelanjutan untuk mengurangi karbon di lingkungan kita, gitu. Jadi, dapat kita simpulkan, kita harus menjaga bumi kita ini yang sudah semakin tua. Kita juga harus mengusahakan untuk mengurangi pemanasan global di bumi kita ini. Nyatanya, banyak banget yang dapat kita lakukan selain dengan pembuatan Green Wall. Tapi, hal itu nggak akan terwujud kalau kita masih egois dan nggak mau peduli dengan lingkungan. Maka dari itu, kita harus mulai peduli dengan lingkungan kita. Kalau gitu, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton short movie kami. Semoga pesan kami tersampaikan dengan baik. Thank you for your attention. Bye guys!